Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hebat semua? Semoga hari ini tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, kita membaca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami. Untuk itu marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, Nanda hebat hari ini tidak terasa kita telah memasuki subtema 3. Subtema 3 itu ada judul Bersatu Kita Teguh. Pada pembelajaran satu ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini berakhir, setelah menyimak materi, Ananda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi mana yang termasuk kata baku dan kata yang tidak baku. Yang kedua adalah Ananda sekalian diharapkan mampu menemukan tumbuhan atau hewan beserta dengan manfaatnya yang ada dalam lingkungan di sekitar kita. Dan tujuan yang ketiga adalah Anda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi atau menemukan makna dari kemerdekaan, khususnya bagi pelajar atau bagi siswa seperti yang Anda rasakan saat ini. Begitu, kita lanjut masuk di materi. Nah, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia kali ini, Anda sekalian, kita akan banyak bercerita atau memahami kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat di dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Dan Anda sekalian, jenis tulisan itu ada 2 ya. Ada tulisan yang berupa fiksi dan ada non fiksi. Kalau fiksi itu berupa karya sastra, puisi, cerpen, novel, komik. Itu menggunakan kata yang tidak baku ya. Jadi bisa saja menggunakan kata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Bisa menggunakan bahasa sehari-hari ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik minat pembaca. Beda dengan buku yang berjenis non-fiksi. Contoh dari buku non-fiksi itu adalah buku sehari-hari yang kita pakai saat ini. Buku siswa itu termasuk non-fiksi, menggunakan bahasa atau kata yang baku. Mengapa? Karena Anda sekalian diharapkan mampu memahami jenis-jenis tulisan yang ada pada buku non-fiksi tersebut, mampu menggunakan kata baku di dalam percakapan sehari-hari. Yang mana sih kata baku itu? Jadi kata baku itu adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Kalau Anda sekalian menemukan kata yang baku itu bisa melalui kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ada di sana. Kalau kata yang tidak baku memang tidak terdapat di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi kata baku ini sering digunakan secara resmi dalam pertemuan-pertemuan resmi, pidato-pidato kenegaraan, sampai pidato-pidato yang sering disampaikan di sekolah atau berbicara dengan orang yang dihormati dalam rapat-rapat umum, itu harus menggunakan kata baku ya. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia
atau siapa saja yang atau bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman sehari-hari. Tentu gaya bahasa kita berbeda ketika berbicara dengan bapak ibu guru dengan teman sehari-hari. Nah, kalau bapak guru mungkin Anda sekalian menggunakan kata baku. Kalau dengan teman bisa menggunakan kata yang tidak baku. Ya, sebentar akan kita perhatikan contohnya. Nah, di sini Kak Syarif akan memberikan contoh yang mana termasuk kata yang baku dan mana termasuk kata yang tidak baku. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada nasihat, tulisannya ya. Nasihat itu kata yang tidak baku. Yang baku itu nasihat, ya. Ini seringkali kita ucapkan dalam keseharian. Namun kita tidak sadari bahwa yang kita ucapkan itu adalah kata yang tidak baku. Agak mending seandainya kita mengucapkan kata tidak baku ini pada lingkungan di sekitar kita, sama teman-teman kita, teman sepermainan atau di mana. Tapi alangkah tidak kurang bagusnya ketika kita menggunakan kata tidak baku dalam pertemuan-pertemuan resmi atau formal. Yang kedua, apotik. Ini kata tidak baku. Yang baku adalah apotek. Jadi ada perbedaan huruf ya. Dan Anda sekalian lihat, oh beda hurufnya. Ini I dan di sini E. Ya. Cuman berubah menjadi cuma. Yang baku itu adalah cuma. Gubuk pakai G berubah menjadi gubuk pakai K. Jadwal. Nah, ini yang baku adalah jadwal. Jadi baku ini yang bagus ya. Nah, yang bagus, yang benar itu baku, benar ya. Kalau ini yang salah ya, yang tidak baku itu yang salah. Konkret menjadi konkret, huruf I dengan E ya. Nah, zaman, ada zaman. Izin, izin. Ada sistem, kata bakunya sistem. Ada sekretaris, ada sekretaris. Jadi ini yang baku ya, yang bagus ya, yang benar ya. Ada rezeki dan ada rezeki. Rezeki ya. Nah, jadi begitu Ananda sekalian, ini beberapa contoh yang Kak Syarif bagikan. Semoga Ananda dapat pahami, dan ini sering kali Ananda temukan ya dalam bahasa sehari-hari Ananda. Nah, tantangannya hari ini tantangan pertama hari ini adalah Ananda membaca teks bacaannya, atau Kak Syarif bacakan dulu ya. Teks bacaannya seperti ini. Pada bulan Februari yang lalu, ayah mengajakku liburan ke desa. Saya sangat senang berkunjung ke desa. Menempuh perjalanan naik bis merupakan pengalaman pertamaku. Sepanjang perjalanan, kami melihat pemandangan yang menarik. Ada kebun cengkeh dan duren yang begitu subur. Rasa capek tidak terasa setelah sampai di desa. Nah, tugas Ananda sekalian menemukan 5 kata tidak baku yang terdapat di dalam teks. Nah, misalnya di sini apa ya? Ayo Ananda sekalian, apa kira-kira di mulai yang pertama, kita berurut dari kalimat pertama. Februari. Saya contohkan ya. Februari. Februari ini tidak baku. Ya. Tidak baku. Februari tidak baku. Bagaimana tulisan Februari yang baku? Februari yang baku tulisannya, saya copy saja dan saya mau perbaiki. Tulisannya menggunakan huruf F ya. Nah, jadi ini yang benar ya, ini yang benar. Nah, jadi Ananda sekalian silahkan mencari lagi ya. Nah, mencari lagi sebanyak
sebanyak 5 ya. Ini baru 1. Jadi ini kata bakal cari di sini kata yang belum tepat di sini. Pasang menjadi tidak baku, terus tuliskan perbaikannya di sini ya, kata bakunya di sini ya. Mudah ya? Oke. Terus di materi IPA kita lihat ada manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia ya. Manfaat adaptasi makhluk hidup terhadap manusia. Di sini ada beberapa contoh tumbuhan maupun hewan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada contoh ini nih, sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita ya, atau bahkan mungkin di jejeran pot yang ada di rumah kita ada tumbuhan ini. Ini adalah tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya ini memiliki atau hidup di darat, dan dia mampu bertahan di lingkungan yang kering. Jadi Anda sekalian, jangan heran kalau punya tanaman ini di rumah sampai berhari-hari tidak disiram, tapi masih tetap segar, masih tetap hidup. Berbeda dengan bunga yang lainnya. Mengapa? Karena lidah buaya ini mempunyai lapisan lilin dan memang beradaptasi dengan lingkungannya, dan mampu bertahan di lingkungan kering berlama-lama ya. Lidah buaya ini tujuannya apa? Lidah buaya ini dapat menyerap, manfaatnya apa? Dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Jadi biasanya orang menanam pohon lidah buaya ini dan disimpan di depan pintu-pintu atau di taman-tamannya. Dan dagingnya ini biasanya kalau ada kita terkena benda-benda tajam, misalnya teriris pisau, ini bisa menyembuhkan luka. Jadi getahnya ini sangat biasa digunakan sebagai penyembuhan untuk luka luar ya. Seperti itu. Ini manfaat dari salah satu tumbuhan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, nah sekalian, ini lihat, ini adalah biasa kita jumpai di daerah pesisir pantai. Ini adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menahan abrasi ya. Jadi ombak yang ada dari lautan ini, dengan adanya tumbuhan bakau ini, jadi tidak terjadi abrasi, tidak terjadi pengikisan pantai ya. Itu tujuannya pohon bakau ini. Dia memiliki akar tunggang. Ini akarnya ini berserabut seperti ini, besar-besar tapi ya. Ini tujuannya adalah untuk menahan terjangan ombak ya. Jadi memang hidup di sekitar pantai ini sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Terus ini hewan lagi ya, tadi dicontohkan tumbuhan, ini hewan. Ini hewan apa ya? Ini cacing. Nanda sekalian biasa lihat cacing ya. Cacing biasanya ditemukan di tempat yang lembab ya. Biasanya kita main-main menggali tanah, kita temukan cacing. Cacing ini menghasilkan kotoran ya. Jadi dia menghasilkan kotoran, mengeluarkan kotoran. Dan kotoran ini sangat baik untuk kesuburan tanah ya. Dia makan tanah baru menjadi kotoran kembali ke tanah ya.
Nah, jadi cacing itu menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur, ya. Dan tak lupa juga Kak Sarif ingin menjelaskan di sini satu fungsinya lagi, yaitu ternyata cacing yang berhabitat atau hidup di dalam tanah ini membuat tanah berpori, ya. Jadi mereka membuat sarang di dalam tanah, akhirnya tanah itu berpori-pori, tidak rapat, ya. Maksudnya tidak berpori, tidak rapat, ada ruang-ruang di dalam tanah karena gerakan cacing ini. Nah, karena berpori ini justru membuat tanah mudah menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang ada di atasnya mampu hidup subur, ya. Jadi kalau kerapatan tanahnya itu padat, itu sebenarnya tumbuhan tidak subur, ya. Ananda sekalian bisa lihat kalau misalnya ada tumbuhan di tempat yang berbatu, ya, itu kurang baik, ya. Pasti tidak tumbuh subur. Mengapa? Karena tanah yang ditumbuhinya itu rapat, ya, rapat, sehingga akar dari pohon itu susah untuk menyerap air dan nutrisinya. Nah, jadi itu. Dan yang selanjutnya hewan lagi adalah domba. Domba ini memiliki ciri khusus, yaitu rambut tebal ini pada kulitnya, ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Jadi kalau kita manusia itu kalau dingin kita menggunakan jaket, ya, menggunakan selimut, ya. Nah, beda dengan domba yang sudah beradaptasi dengan lingkungannya, mereka diciptakan memang mempunyai kelebihan seperti ini, punya rambut tebal untuk menghangatkan suhu tubuhnya di lingkungan yang rendah. Dan inilah yang digunakan oleh manusia untuk membuat bahan, misalnya membuat jaket dari bulu domba yang telah diolah, membuat selimut dari bulu domba, ya, karena memang telah beradaptasi dengan lingkungannya, ya, sebagai bahan pembuat kain wol dari bulu domba. Jadi seperti itu Ananda sekalian. Nah, sekarang tugas Ananda adalah bagaimana menuliskan salah satu tumbuhan atau hewan. Tuliskan tumbuhan dan hewan. Nah, di sini dan hewan, ya. Hewan beserta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dan yang Anda sekalian silahkan tuliskan satu saja. Tuliskan satu tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar Anda sekalian, ya. Ini yang ke bawah, ya, yang ke bawah. Nah, ini tuliskan nama tumbuhannya dan apa manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ya, cukup satu saja. Artinya minimal satu. Boleh lebih dari satu juga boleh. Nah, yang kedua di sini Kak Sarif salah tulis. Di sini adalah hewan, ya. Tulis nama hewannya di sini seperti yang dicontohkan tadi, domba, cacing. Di sini Anda sekalian tuliskan nama hewannya dan apa manfaatnya hewan tersebut, ya. Apa manfaatnya hewan tersebut? Oke. Untuk muatan pelajaran PKN, kita pahami bahwa setelah kemerdekaan ini rakyat Indonesia berhak mengatur daerahnya sendiri, ya. Masih ingat Anda sekalian, bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh dengan euforia bangsa Indonesia untuk merayakan kemerdekaannya, di mana pada tanggal 17 Agustus kemarin bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya, ya, yang ke-76, ya. Dan kita generasi saat ini sudah bisa menikmati dari hasil perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya
para pendiri negara kita, ya, telah mempunyai cita-cita luhur tentang apa yang akan generasi berikutnya akan nikmati setelah kemerdekaan ini. Itulah yang membuat mereka berjuang mati-matian, mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negeri ini. Dan sepantasnya lah kita sebagai generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, lanjut. Apa sih yang akan kita lakukan setelah merdeka? Apakah perjuangan ini cuma sampai pada kemerdekaan? Nah, di sini Anda sekalian melihat sebuah gambar, ya, sebuah gambar bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bersifat positif, ya. Setelah merdeka, Indonesia mulai memperbaiki, mulai menata kembali perekonomiannya. Kita sudah mampu melakukan kegiatan ekonomi sendiri tanpa intervensi dari negara penjajah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara ini, masyarakatnya. Dan ini adalah demi kepentingan bersama untuk membangun bangsa kita. Nah, di sini setelah merdeka, setiap rakyat kita memiliki kewajiban, hak dan kewajiban yang sama. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus mendahulukan apa kewajiban kita sebelum menuntut hak kita sebagai warga negara, yaitu bagaimana meningkatkan pemerintah negara ini juga punya wewenang, punya tugas bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan itu merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah. Misalnya membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan mendukung program-program yang bersifat positif demi pembangunan suatu bangsa. Nah, sekarang Anda sekalian semua, tantangan terakhir hari ini adalah coba Anda pikir bagaimana kira-kira kalau negara kita belum merdeka. Apakah kita bisa sekolah? Apakah kita bisa membangun negeri ini? Apakah kita bisa berkembang? Nah, di sini Kak Sarip telah merumuskan satu jenis pertanyaan, yaitu tuliskan makna kemerdekaan bagi seorang siswa. Apa sih maknanya kemerdekaan bagi kalian? Ya, untuk menemukan jawabannya ini Anda berpikir seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau negeri kita belum merdeka? Bagaimana dengan kita? Ya. Oke, jadi dasar berpikir seperti itu bisa menemukan jawaban dari pertanyaan Kak Sarip ini. Jadi sampai di sini materi yang Kak Sarip sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya berpikir dan saya berharap Anda sekalian mampu memahami dan menaklukkan tantangan hari ini. Ya, demikian. Semoga Anda sekalian tetap semangat, tetap termotivasi, saling memotivasi dengan temannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak hebat semua.